kemudian tekan tombol enter. Otomatis akan kembali lagi ke sheet laporan. Kita coba cek dulu. K itu komplit, M itu mandiri, kemudian M plus itu mandiri plus. Udah benar ya? Udah sama dengan yang ada di sini acuannya. Double klik. Udah. Beres. Hey, kalian masih direpotkan ya dengan pekerjaan kantor? Nah, video kali ini akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat di kantor. Yuk. Bagi kalian yang ingin sambil berlatih di rumah, silakan mendownload dulu ya file latihannya yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Ada linknya di sana. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dari laporan penjualan paket kelas BKDN tahun 2023 ini. Ada dua sheet yang sudah saya siapkan. Sheet pertama adalah untuk laporan soal yang akan kita isi nanti. Di sini paketnya dan harganya masih kosong. Kemudian di sheet database saya sudah siapkan tabel bantunya atau tabel acuan ya yang menentukan nanti jawaban yang akan kita tampilkan di sini. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu dua jenis tabel yang akan kita baca di Excel. Tabel pertama modelnya seperti ini. Judulnya berada di atas, kemudian isinya di bawah. Ini disebut tabel vertikal ya. Model tabel yang kedua adalah seperti ini. Judulnya di kiri, isinya di sebelah kanannya. Nah, ini disebut dengan tabel horizontal. Setelah kalian dapat membedakan kedua jenis pembacaan tabel, nah, sekarang kita langsung ke praktek penggunaan rumusnya ya. Masuk ke sheet laporan. Di sini untuk paket, kita lihat di tabel bantu, paket itu letaknya di tabel ini ya. Nah, tabel ini kan dia dibaca secara vertikal. Berarti rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena V dari awal huruf ini singkatan dari vertikal. Aktifkan dengan menekan tombol tab pada keyboard. Nah, berikutnya kita tinggal mengikuti saja panduan rumus yang ada di kotak putih ini. Yang menyala hitam tebal berikutnya adalah lookup value. Ini yang harus kita masukkan sekarang ya. Lookup value itu adalah sel acuan dan letaknya ada di tabel soal. Tadi di tabel sebelah untuk menentukan paket itu berdasarkan kode ya. Jadi kita cukup klik saja sel ini. Kenapa baris pertama? Karena kebetulan kita mengerjakan pada baris pertama. Next, masukkan tanda baca yang muncul di samping tulisan lookup value. Tanda baca yang muncul di komputer saya adalah koma, maka saya masukkan koma. Tapi kalau misalnya di komputer kalian itu adalah titik koma, ya ikuti yang ada di komputer kalian ya, tanda bacanya. Selanjutnya, table array. Table array ini artinya tabel bantu yang akan kita baca. Berarti letaknya di sini ya. Kita klik sheet database dulu sebelahnya. Nah, kita akan masuk di sheet berikutnya yang berisi tabel bantu. Silakan langsung blok saja tabel bantu yang memuat jawaban paket. Satu tabel keseluruhan seperti ini ya kalian bloknya. Nah, kemudian kita kunci tabel bantu ini agar nanti tidak melebar sampai ke bawah dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard. Nanti dia akan muncul simbol dolar ya di sini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya tombol F4 di laptop kalian itu tidak berfungsi untuk memunculkan simbol dolar ini, maka kalian bisa menggunakan bantuan tombol Fn dengan cara menekan tombol Fn lalu F4. Next, tanda baca koma. Lalu kolom index number. Kolom index number ini artinya ada pada kolom keberapakah paket yang mau kita tampilkan jawabannya. Maksudnya gitu ya. Nah, kode ada pada kolom pertama, paket kolom kedua. Berarti tinggal masukkan aja angka 2, lalu koma lagi, dan terakhir range lookup. Nah, range lookup ini kita tentukan mana yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita mau menampilkan jawaban yang sama persis dengan data cell yang kita ketikkan di sini, maka kita pilihnya false ya. Oke, lalu kita balas kurung seperti ini. Kemudian tekan tombol enter. Otomatis akan kembali lagi ke sheet laporan, menampilkan jawabannya ya, komplit. Sisanya tinggal kita arahkan aja ke pojok kanan bawah sampai plus hitam seperti ini. Lalu double klik. Jawabannya akan muncul. Kita coba cek dulu. K itu komplit, M itu mandiri, kemudian M plus itu mandiri plus. Udah benar ya? Udah sama dengan yang ada di sini acuannya. Next, harga. Kita lihat dulu ya di database. Harga itu dia letaknya di sini. Sebelum kita menentukan rumus apa yang dipakai ya, lihat dulu di sini. Tabelnya dia dibaca dari kiri ke kanan kan? Judulnya di kiri, isinya di sebelah kanan. Nah, berarti tabel ini disebut dengan tabel horizontal. Maka rumusnya sama dengan HLOOKUP. Karena huruf H ini singkatan dari horizontal, gitu ya. Aktifkan dengan menekan tombol tab.
lalu masukkan lookup value-nya. Lookup value itu adalah sel acuan yang terletak pada tabel soal. Nah, kalau tadi kalian masih ingat kan di database tadi, untuk harga itu ditentukan berdasarkan paket kan? Yang ini. Berarti kita bisa klik selnya yang ini. Kemudian tanda baca koma, table array itu adalah tabel bantu yang memuat jawaban harga. Kita masuk di sheet database, lalu blok tabelnya seperti ini semuanya ya. Kemudian kunci dengan menekan tombol F4 sama. Nah, ini ada muncul ya simbol dolarnya ada 4. Pastikan dengan baik ya sudah tepat. Kemudian tanda baca koma, lalu row index 6. Artinya ada pada baris keberapakah harga dalam tabel bantu ini. Kita lihat paket ini baris pertama, harga baris ke-2. Berarti kita bisa masukkan angka 2. Kemudian koma dan pilih false ya, karena kita mau menampilkan nilai yang sama persis dengan yang kita ketikkan pada tabel bantu ini. Oke? Balas kurung dan tekan tombol enter. Otomatis dia akan langsung muncul di sini jawabannya. Double klik. Gampang banget kan? Jadi buat kalian yang mungkin ada kendala dan ingin bertanya, silakan langsung aja ketikkan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan balas dan saya akan bahas juga pertanyaannya di video berikutnya pada channel ini. Supaya kalian tidak ketinggalan setiap konten yang saya upload, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya, biar tambah keren. Sampai ketemu lagi. Salam Oka.